Hello everyone, welcome back with my channel. In this video, we are going to study about simple present tense. Dalam video ini, kita akan belajar tentang tenses simple present. Are you ready? Let's check it out. Simple present tense is used to express habitual action or general truth. Tenses simple present digunakan untuk mengungkapkan atau menyatakan aktivitas sehari-hari atau kebenaran umum. Contoh aktivitas sehari-hari. The student always come on time. Siswa-siswa selalu datang tepat waktu. My mom cooks for us every day. Ibuku memasak untuk kita setiap hari. Contoh dari kebenaran umum. The sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. A year has 12 months. Setahun punya 12 bulan. The form of simple present tense. Rumus dari tenses simple present. Positive, subject, verb 1, s or es, and object. And negative, subject, do, does, not, verb 1, object. And interrogative, do, does, subject, verb 1, object, and question mark. Pada rumus positif, penambahan s atau es pada kata kerja hanya berlaku pada subjek he, she, it, nama orang, atau subjek tunggal. Sedangkan ketika subjek dalam kalimat tersebut adalah I, you, we, they, atau subjek jamak, maka kata kerja tersebut tidak butuh penambahan s atau es. Pada rumus negatif dan interrogatif terdapat kata kerja bantu do dan does. Do digunakan pada subjek I, you, we, they, atau subjek jamak. Sedangkan does digunakan pada subjek she, he, it, nama orang, atau subjek tunggal. Pada rumus negatif dan interrogatif, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama yang belum ada penambahan s atau es. Dan ini berlaku pada semua subjek. Contoh, they play football. Mereka bermain sepak bola. They do not play football. Mereka tidak bermain sepak bola. Do they play football? Apakah mereka bermain sepak bola? Yes, they do. Ya. No, they do not. Tidak. Pada contoh pertama, di kalimat positif, kata kerja play tidak mengalami penambahan s atau es karena subjek dari kalimat ini adalah they. Sedangkan kata kerja bantu yang digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif adalah do karena subjek kalimat ini adalah they. Perhatikan contoh kedua dan ketiga. She speaks English every day. Dia perempuan berbicara bahasa Inggris setiap hari. She does not speak English every day. Dia perempuan tidak berbicara bahasa Inggris setiap hari. Does she speak English every day? Apakah dia perempuan berbicara bahasa Inggris setiap hari? Yes, she does. Ya. No, she does not. Tidak. The cat catches the mouse. Kucing itu menangkap tikus. The cat does not catch the mouse. Kucing itu tidak menangkap tikus. Does the cat catch the mouse? Apakah kucing itu menangkap tikus? Yes, it does. Ya. No, it does not. Tidak. Pada contoh kedua dan ketiga, pada kalimat positif, kata kerjanya mengalami penambahan s dan es dikarenakan subjek pada contoh kedua adalah she, sehingga kata kerja speak memerlukan tambahan s. Sedangkan pada contoh ketiga, kata kerja catch memerlukan tambahan es, dikarenakan subjek kalimat tersebut adalah subjek tunggal, yaitu cat. Pada kedua contoh tersebut, kata kerja bantu yang dibutuhkan pada kalimat negatif dan interrogatif adalah does, karena subjek kalimat tersebut adalah she dan
cat atau subjek tunggal. Aturan penambahan s atau es. Penambahan s atau es diperlukan pada kalimat positif yang subjek dari kalimat tersebut adalah he, she, it, nama orang atau subjek tunggal. Aturan penambahan s atau es pada kata kerja atau verb. Jika verb atau kata kerja berakhiran huruf ss, sh, ch, x atau o, maka kata kerja tersebut perlu ditambahkan dengan es. Contoh: kiss, kisses, wash, washes, brush, brushes, fix, fixes, go, goes. Perhatikan contoh berikut. Aturan kedua, jika verb atau kata kerja berakhiran huruf y dan sebelum y terdapat huruf konsonan, maka y diganti dengan i kemudian ditambahkan dengan es. Contoh: study, studies, fly, flies, dry, dries, fry, fries, cry, cries. Perhatikan contoh berikut. Aturan ketiga, jika verb atau kata kerja tidak sesuai dengan aturan pertama dan kedua, maka kata kerja tersebut tinggal ditambahkan dengan s. Contoh: sing, sings, make, makes, buy, buys, say, says, take, takes. Perhatikan contoh berikut. When we use the simple present tense to talk about habit, we often use the adverb of frequency to talk about how frequently you do something or something happens. Ketika kita menggunakan tensi simple present dalam berbicara tentang kebiasaan, kita sering menggunakan kata keterangan keseringan atau frekuensi untuk menyatakan berapa sering kamu melakukan sesuatu atau sesuatu tersebut terjadi. The example of adverb of frequency. Contoh kata keterangan keseringan: always, often, sometime, never, usually, every day, every week. Contoh kalimat: I always speak English every day. Aku selalu berbicara bahasa Inggris setiap hari. They usually go swimming together. Mereka biasanya berenang bersama-sama. My name is Thomas. I get up early every day. I brush my teeth, then I do exercise for about 15 minutes. After that I take a bath and get dressed. I have breakfast before I go to school. I study at the school until 1 o'clock. In the afternoon I usually do taekwondo with my club. Then I go to bed at 10 o'clock. Exercise 1. Answer these questions. 1. Does Thomas get up early every day? 2. What does Thomas do before doing exercise? 3. What does Thomas do after having breakfast? 4. When does Thomas do taekwondo? 5. What time does Thomas go to bed? Exercise 2. Choose the best verb to complete the sentences below.
Contoh, he blah 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 water every day. A. Drink. B. Drinks. Cara menjawab soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari subjek dari kalimat. Kemudian setelah itu kita tentukan kata kerjanya butuh S atau ES ataukah tidak. Pada contoh ini, subjek kalimat adalah he. Otomatis B adalah jawaban paling tepat.